Kita masuk di dalam LO 8.1, di sini menjelaskan ikhtisar masalah penjadwalan sumber daya atau schedule, resources, and cost. Jadi setelah staf dan sumber daya lainnya itu ditugaskan ke proyek, seorang manajer proyek itu di sini perlu membuat daftar pertanyaan seperti yang harus dijawab. Seperti misalnya apakah kontraktor luar harus digunakan, kemudian apakah tenggat waktu atau due date aslinya itu realistis atau enggak. Jadi jelas di sini manajer proyek ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang masalah yang akan dihadapi. Kemudian juga konsekuensi dari kegagalan menjadwalkan sumber daya yang terbatas adalah mahal, dan penundaan proyek biasanya muncul di tengah-tengah proyek ketika tindakan korektif cepat sulit dilakukan. Kemudian kita masuk dalam LO 8.2, yaitu di sini membahas tentang jenis kendala sumber daya. Jadi sumber daya di sini adalah orang, peralatan, dan bahan yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu. Dalam proyek ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya akan sering mempengaruhi cara proyek dikelola. Yang pertama di sini orang. Orang di sini adalah sumber daya proyek yang paling jelas dan penting. Dan yang kedua bahan. Materi proyek mencakup spektrum yang luas, misalnya bahan kimia untuk proyek ilmiah, beton untuk proyek jalan raya, dan survei untuk proyek pemasaran. Yang ketiga peralatan, jadi peralatan biasanya disajikan menurut jenis, ukuran, dan jumlah. Dan kita masuk dalam LO 8.3, yaitu di sini klasifikasi masalah penjadwalan. Jadi sebagian besar metode penjadwalan yang tersedia saat ini mengharuskan manajer proyek untuk mengklasifikasikan proyek sebagai kendala waktu atau sumber daya. Jadi proyek dengan batasan waktu adalah proyek yang harus diselesaikan pada tanggal yang sudah ditentukan. Saat ini kita masuk pada outline 8.4 tentang Resource Allocation Method. Nah, poin yang pertama saya akan jelaskan tentang Time Constraint Project, Smoothing Resource Demand. Penjadwalan proyek yang dibatasi waktu berfokus pada pemanfaatan sumber daya. Pada dasarnya, semua teknik leveling menunda aktivitas non-kritis dengan menggunakan slack positif untuk mengurangi permintaan puncak dan mengisi lembah untuk sumber daya. Poin yang kedua tentang Resource Constraint Project. Nah, ketika jumlah orang atau peralatan tidak cukup untuk memenuhi persyaratan permintaan puncak dan tidak mungkin untuk mendapatkan lebih banyak, manajer proyek menghadapi masalah terbatasnya sumber daya. Pendekatan alternatif untuk masalah tersebut adalah dengan menggunakan heuristik atau aturan praktis untuk memecahkan masalah kombinatorial yang besar. Keputusan praktis atau aturan prioritas ini telah ada selama bertahun-tahun. Heuristik tidak selalu menghasilkan jadwal yang optimal, tetapi mereka sangat mampu menghasilkan jadwal yang baik untuk jaringan yang sangat kompleks dengan banyak jenis sumber daya. Selanjutnya, outline 8.5 tentang Computer Demonstration of Resource Constraint Scheduling. Nah, perangkat lunak manajemen proyek mampu menilai dan menyelesaikan jadwal terbatas sumber daya yang rumit menggunakan heuristik. Perangkat lunak tidak mengelola proyek, perangkat lunak hanyalah alat yang digunakan manajer proyek untuk melihat proyek dari perspektif dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, outline 8.6 tentang splitting activities. Pemisahan tugas adalah teknik penjadwalan yang digunakan untuk mendapatkan jadwal proyek yang lebih baik atau untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Pemisahan dapat menjadi alat yang berguna jika pekerjaan yang terlibat tidak termasuk biaya startup atau shutdown yang besar, misalnya memindahkan peralatan dari satu lokasi aktivitas ke lokasi lainnya. Poin berikut adalah benefits of scheduling resources. Nah, perlu diingat bahwa resources atau sumber daya dalam sebuah proyek itu sangat terbatas. Nah, jadwal sumber daya memungkinkan project manager ini untuk menilai seberapa fleksibilitas yang mereka miliki atas sumber daya tertentu. Nah, kalau dari beberapa sumber juga yang setelah saya baca dari apa itu manfaat dari scheduling resources, salah satunya adalah improve efficiency and cost of the project. Jadi kita tahu bahwa ketika sumber daya itu sudah dijadwalkan, penggunaannya dan pemanfaatannya itu pasti akan mendorong bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan secara efisien. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap cost, karena ketika project itu dijalankan secara efisien atau tepat waktu, pasti tidak akan menimbulkan biaya-biaya tambahan yang jika nantinya project itu tidak dilakukan secara efisien. Nah, itu salah satu manfaat dari scheduling resources. Nah, kemudian untuk poin berikutnya yaitu menugaskan pekerjaan dalam sebuah project. Jadi ini merupakan sebuah tugas penting dari manajer proyek, yaitu mereka perlu menyeimbangkan kinerja tugas dengan kebutuhan untuk mengembangkan bakat orang-orang yang ditugaskan ke dalam sebuah project. Nah,
project manager ini perlu memutuskan tidak hanya siapa yang harus bekerja sebagai apa, tapi juga harus memikirkan siapa yang akan bekerja sama nantinya dalam suatu project. Nah, ini lebih ke orang yang akan bekerja dengan siapa dia bekerja di suatu project. Nah, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan dalam memutuskan siapa yang harus bekerja sama dalam suatu project, agar supaya project itu dapat berjalan atau sumber daya manusia yang akan bekerja dapat saling melengkapi dan memaksimalkan kinerja satu dengan yang lain. Kita masuk dalam 8.9, yaitu jelaskan mengapa dasar anggaran terhadap waktu diperlukan. Nah, kebutuhan akan dasar anggaran bertahap waktu ditunjukkan dalam skenario berikut, yaitu sistem ini tidak mengukur berapa banyak pekerjaan yang telah diselesaikan untuk uang yang dikeluarkan. Oleh karena itu, tanpa biaya pentahapan waktu untuk menyesuaikan jadwal proyek, tidak mungkin memiliki informasi yang dapat diandalkan untuk tujuan pengendalian. Kita masuk dalam 8.10, buat baseline anggaran proyek bertahap waktu. Nah, dalam suatu aktivitas akan mencakup lebih dari satu paket pekerjaan, di mana paket tersebut ditugaskan ke satu orang atau departemen yang bertanggung jawab dan dapat dikirimkan. Nah, untuk hasil dari alokasi anggaran ini adalah baseline biaya proyek dan biasa juga disebut dengan nilai yang direncanakan atau PF. Nah, baseline proyek ini akan digunakan untuk membandingkan jadwal dan biaya yang direncanakan menggunakan sistem integratif yang disebut dengan nilai yang diperoleh.